Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia sampai ke akhirat. Kemudian sholawat dan salam tentunya tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, penghulunya para nabi. Ya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la nabiyya ba'da. Yaitu dengan kita mengucapkan sholawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan kelak syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan, selalu dalam kesehatan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik kemuliaan itu di dunia, kejayaan itu di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin bagi saudara-saudaraku yang pada hari ini sedang menghadapi suatu masalah, baik itu masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah hutang piutang, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah kuliah, masalah kesehatan, ataupun masalah apa saja, saya doakan insya Allah masalah-masalah yang Anda hadapi semua akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang semua persoalan, ya, semua persoalan dalam kehidupan ini akan terjawab dengan sholat. Sholat itu adalah sumber kebahagiaan. Sholat itu adalah sumber kelapangan. Sholat itu adalah sumber ampunan. Sholat itu adalah sumber ketenangan. Dan sholat itu adalah sumber dikeluarkannya dari segala persoalan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk itu marilah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ibadah sholat. Kenapa ibadah sholat? Karena as-sholatun imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqomaha waqad aqomadin. Barang siapa yang tegak sholatnya, maka tegaklah agamanya. Faman tarokaha waqad hadamadin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, sholatnya rusak, maka hancurlah agamanya.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, nanti pada hari kiamat yang ditanya pertama kali kepada kita yaitu sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baiklah semua amalnya. Namun apabila sholatnya buruk, maka akan buruk semua amal ibadahnya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau saudara-saudara dikasih Allah persoalan, kemudian langsung ingat kepada Allah, maka akan diberikan ketenangan hati. Setidak-tidaknya saudara akan bilang, ya Allah, masalahku ini berat sekali. Ya Allah, persoalanku ini sangatlah berat. Namun aku akan baik-baik saja. Karena apa? Karena Allah yang Maha Besar bersamaku. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan semua persoalanku. Itulah yang tersirat di dalam hati kita karena kita ingat kepada Allah. Kalau kita diberikan suatu persoalan, suatu masalah dalam kehidupan, ya, jangan kita fokus pada masalahnya, tetapi ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita akan menjadi tenang. Semua permasalahan yang berat akan menjadi ringan karena kita ingat kepada Allah, karena Allah yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Dengan kita tenang, hati kita yang tenang menghadapi suatu masalah, bahwa kita akan berkata, ya Allah, masalahku ini memang berat, namun akan kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah bersama kita, karena Allah akan mengangkat semua masalah kita, menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kenapa Allah memberikan masalah-masalah, persoalan-persoalan kepada kita? Ya, yakinlah bahwa tujuan Allah dengan Allah menguji kita, maka Allah akan memberikan kesempatan kenaikan kelas kepada kita, yaitu Allah akan mengangkat derajat kita. Dan mungkin juga sebaliknya, kenapa Allah memberikan ujian, masalah-masalah kehidupan kepada kita? Karena mungkin dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat di masa lalu. Dengan Allah memberikan masalah-masalah kepada kita, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat di masa yang lalu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat semua orang menjauhkan dirinya kepada kita, ya, saat orang menjatuhkan kita, saat orang menyakiti hati kita, maka ingatlah bahwa Allah yang akan mengangkat derajat kehidupan kita di saat orang menyakiti kita, di saat orang menjatuhkan kita. Dan ingat saudara-saudaraku, apabila ada orang yang menyakiti hati kita, maka Allah yang akan menyembuhkan hati kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa Allah memberikan beban, memberikan cobaan kepada kita karena Allah tahu bahwa kamu akan sanggup untuk mengatasi semua persoalan itu, bahwa kamu akan mampu mengatasi
segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu kamu mampu. Nah, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan beban persoalan di luar batas kemampuan hambanya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Allah memberikan cobaan kepada kita, memberikan masalah-masalah kepada kita, memberikan ujian kepada kita, maka ya kita yakin bahwa kita akan bisa menyelesaikan semua ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita yakin bisa menyelesaikannya, ya, bisa melewatinya, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita mempunyai suatu masalah, ya, kemudian tidak ada lagi telinga manusia yang mau mendengar keluh kesah kita, tidak ada lagi pundak manusia untuk kita bersandar, maka ingatlah kepada Allah, sujudlah kepada Allah, karena dengan sujudnya kepada Allah itulah pilihan yang tepat kepada kita. Maka kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita dalam menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu ujian dalam hidup ini, kita berserah diri kepada manusia. Janganlah kita berharap kepada manusia, karena satu-satunya harapan yang paling tepat, yang paling benar, hanyalah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menguji, yang memberikan persoalan kepada kita, dan karena Allah yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan kita, dan Allah akan mengangkat derajat kita. Dengan kita ikhlas, dengan kita rela, ya, dengan kita tulus menerima semua ujian dari Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat, dan Allah akan mengangkat derajat kita, ya, Allah akan memberikan rezeki kepada kita, baik dari arah yang tidak disangka-sangka maupun rezeki yang sudah terduga. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kesimpulannya, dalam hidup ini apabila kita, ya, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan satu-satunya yaitu kita serahkan diri kita kepada Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, yaitu dengan kita melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, yang pada intinya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Maka kerjakanlah sholat, ya. Sholat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan cobaan kepada kita karena Allah akan mengangkat derajat kita. Apabila kita mampu menyelesaikan semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka
kebahagiaan akan kita terima, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk diri kita. Nah, saudara-saudaraku, yakinlah semua ujian, semua cobaan hanyalah untuk mengangkat diri kita, mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi lagi. Karena Allah tahu, Allah memberikan semuanya itu kepada kita, itulah yang terbaik bagi Allah, yang Allah berikan kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita bisa menyelesaikan semua ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sabar kita menjalaninya, dengan sabar kita bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, baik manfaat di dunia dan kelak manfaat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang benar datanya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video channel Cahaya Al-Quds berikutnya, yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.